ya. Oke Mas, untuk di Etawa ini Mas, ini kan banyak sekali di YouTube yang ya memang juga senior-senior yang bilang itu Etawa luar biasa. Ini saya cuma ingin tanya ke jenengan sebagai pelaku ternak pemula ya, yang baru mengenal Etawa, itu menurut jenengan Etawa luar biasa itu sudah terbukti nggak di jenengan ini, atau masih harus ada tahapan lagi untuk menjadi luar biasa menurut jenengan? Kalau saya itu Etawa itu emang benar luar biasa, tapi tergantung kitanya Mas. Menurut saya itu hewan itu ya udah bisa hidup besok itu udah termasuk luar biasa. Apalagi basic saya itu nol pudel masalah peternakan, terus 7 bulan awal itu tidak ada kendala. Kendala ya penyakit, di awal ya. Di awal nggak ada intinya penyakit dan lain-lain, itu juga termasuk luar biasa toh Mas. Berarti bukan hanya Etawa terus. Iya sebenarnya semua. Semua. Nah, kalau global ya. Etawa luar biasa kan mungkin di sekeliling di masyarakat kan yang terkenal masalah penjualan. Nah, emang kita mengakui penjualan Etawa itu memang luar biasa, dan saya sudah membuktikan sendiri Mas. Ya alhamdulillah kemarin jual 2 itu ya luar biasa harganya. Menurut jenengan sebagai pemula ya Mas? Ya sesuai dengan spek lah Mas. Sesuai dengan spek. Berarti yang dikatakan seperti itu berarti nggak ada konteks kita ternak Etawa berarti kita bisa menjual dengan harga mahal, kan nggak seperti itu konteksnya Mas ya? Enggak. Jadi memang kadang-kadang juga membeli indukan dan pejantan mahal-mahal, tapi juga tidak serta-merta langsung anakannya mahal juga kan gitu Mas? Iya, ya contohnya saya mungkin di videonya Mas Sodikin Wirausaha Desa nanti dilihat nih, ada nanti babon warna merah, itu anaknya bagus. Tapi ya anaknya menurut saya bagus, dan alhamdulillah juga laku lumayan. Dan yang kemarin yang kupingnya panjang sudah laku dan di kandang sudah hilang teman-teman. Itu lebih lumayan karena ya spek babonnya juga beda. Ya sebenarnya spek babonnya ya nggak terlalu mahal-mahal banget lah. Untuk jenengan memang belinya memang inginnya yang nggak seperti itu. Intinya kalau dibandingkan teman-teman yang harganya di atas 10 juta, babon saya tuh mungkin harganya yang paling mahal nih Mas ya. Paling mahal cuma 6 juta Mas. Anaknya laku ya di atasnya itu. Mungkin yang di luar biasa itu bukan kambing anak mahal, indukan mahal, pejantan mahal, anaknya mahal, tapi indukan yang biasa tapi menghasilkan anakan yang luar biasa dari melebihi dari indukannya. Lah intinya kalau di Etawa juga itu kita nggak usah muluk-muluk lah sebagai pemula. Saya kan juga pemula. Kita pelajari dulu lah masalah genetiknya kambing kita yang punya milik. Mama pejantan kita ini kayak gini, babon kita kayak ini. Nah, ketika beranak itu kan kita tahu genetik yang kuat itu di mana sih. Akhirnya nanti kita bisa menyilang-nyilangkan lah. Jadi arahnya inginnya yang seperti apa? Itu ya? Seninya Etawa itu sebenarnya di situ Mas. Persilangan antara, jadi nggak perlu semua contoh nih saya, nggak perlu babon-babon bagus, anaknya udah bagus nih. Nah kayak gitu kan ya wis ngomong aku tuh kucing apik. Berarti kan mungkin dari indukan 3 juta dan indukan 6 juta ini termasuk jenengan sudah ternak dan anakannya juga menurut jenengan melebihi ekspektasi yang jenengan harapkan di awal kan gitu Mas ya? Ya alhamdulillah Mas. Ya semua tetap ikhtiar Mas. Berarti ini menjadi pembelajaran kedepannya untuk jenengan ya? Ini nanti nambahnya Mas, ini tanya nantinya ini kan ini kan sudah dapat hasil dalam waktu sekitar 6 bulan ya Mas ya? Ini menurut jenengan ini nanti kalau jenengan inginnya menurut perkembangan dari peternakan jenengan inginnya yang mencari indukan yang spek yang agak mahal atau mungkin yang standar? Sebenarnya bukan nyari mahal murahnya Mas, kita nyari speknya. Jadi menurut saya speknya yang cocok buat pejantan kayak gini loh Mas.
Kalau ada harga murah yo ngopo ngono, ya kita ambil tetap. Tapi kalau emang harganya mahal ya kita pikir-pikir dulu. Tapi konteksnya gini Mas, kalau dari pemula lebih cari yang harga mahal atau mungkin harga yang maksudnya itu yang ekonomis atau standar sih untuk pemula menurut jenengan untuk di segi belajar dan di segi awal kita ternak. Kalau buat pemula sebenarnya secara saya pribadi nih ya, kita cari aman aja lah dulu, nggak usah terlalu, ya boleh lah ambisi tinggi-tinggi boleh, nggak apa-apa. Cuma resikonya juga tinggi. Ya resiko, ya namanya usaha ya mau nggak mau ngambil resiko tinggi, dapatnya juga besar. Tapi kalau masalah hewan satu ini nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Ya kita ya sekarang contoh beli jantan 100 juta, betinanya harga 20 juta, tapi anaknya cuma laku 5 juta, ya podo itu Mas. Kalah punya sampean terusannya. Iya. Maksudnya seperti itu. Ya, makanya kayak gitu. Enggak semua yang dibicarakan di YouTube itu enggak semudah yang mungkin di angan-angan teman-teman pemula ya Mas ya. Ya. Jadi kita beli yang bagus harga 25, 30 sampai 50 dan pejantan hampir 100 juta. Kita silangkan dengan hasil juga sangat lumayan. Bukan tidak mungkin, tapi tidak ada jaminan seperti itu ya Mas. Ya, yang namanya makhluknya Tuhan ya Mas ya. Ya kita tetap ikhtiar, kita ya tetap silang-silangkan matematika, nanti hasilnya gimana ya wes. Tapi menurut saya Mas, kalau kambing sampean ini menurut saya dulu, sedikit saya tanyakan ke jenengan. Ini dengan indukan yang murah dan menghasilkan anakan yang melebihi harganya dari indukan, nanti indukannya naik dengan sendirinya atau gimana Mas? Harganya? Indukannya ya kalau seumpama kita beli indukan 4 juta nih, tapi anaknya laku 3 juta, ya wes kita untung tetap. Kalau kita jual 2 loh ya. Tapi untuk gini Mas, untuk mengangkat harga indukannya berpengaruh di anaknya enggak Mas? Anakannya mahal melebihi indukannya, nanti indukan juga ikut mahal juga. Ikut mahal, ya tergantung yang menyukai toh Mas. Dalam arti semua konsumen, kalau indukannya ini emang ya saya pasti ngomong ini saya belinya dulu sekian, terus kalau anakannya harganya sekian, tapi kan dikawinkan sama jantan saya. Nah indukan kayak gini juga belum tentu di jantannya yang lain belum tentu keluar kayak gini ya, akhirnya kan kita juga eksperimennya berubah lagi. Nah jadi kita nggak bisa gimana ya, kalau masalah gen itu emang kesusahan kita di etawa, makanya seninya etawa di situ. Kita semakin mempelajari gennya baiknya di farm kita kayak gimana, yaitu nanti akan bisa mendongkrak salah satu kambing itu, entah indukannya entah anaknya kayak gitu Mas. Berarti memang pelajarannya juga sangat nggak instan Mas. Nggak instan ya, nggak instan seperti yang ada di YouTube yang harus dari harga sini mahal langsung dapat. Cita-citanya kan orang itu ya. Kalau di etawa saya sebenarnya dulu emang cita-citanya targetnya lah Mas. Target yang namanya nggak tahu etawa ya Mas ya. Beli mahal, dapatnya harus mahal lah. Pasti orang tuh nggak pikirnya sekarang beli mahal anaknya biasa tapi dijual mahal nggak laku. Nah kayak gitu toh Mas. Iya. Jadi terus orang Jawa Timuran bilangnya itu ngukur barang gitu. Ya, nek rego nek rupa Mas. Tapi menurut sekarang ini Mas, perkembangan etawa menurut kacamata jenengan sebagai pemula ini gimana Mas? Bagus atau mungkin gimana Mas untuk kedepannya ini Mas? Kalau saya sebenarnya kalau ada kontes itu malah bagus Mas. Jadi kalau ada kontes itu kita menunjukkan kualitas farm kita, dan harga jualnya mungkin bisa stabil. Etawa itu sebenarnya nggak stabil Mas. Rata-rata etawa dari dulu stabil, kalau nggak stabil ya ke atas, ke bawah itu jarang. Berarti naik atau stagnan. Nah terus ya tergantung yang mau kita ucapkan. Ya regane sakmene moh ya wis kayak gitu. Kan bukan dagang gitu Mas. Bukan ukurannya bukan daging soalnya. Bukan dagang juga. Kalau dagang kan harus ada target, harus kejual kan ya. Kalau peternak kan kalau nggak mau ya kita kawinkan di yang lain, nanti malah dapat lagi. Nah untuk jangka panjangnya tergantung peternaknya juga Mas.
ya orang Etawa itu banyak yang gagal juga sama Mas. Sebenarnya ada yang gagal ratusan juta, ya miliaran. Ya mungkin teman-teman tahu lah. Ada yang hanya bermodalkan sedikit sudah berhasil seperti jenengan. Nah, ya. itu kan sebagai besar contohnya aja Mas ya. Jadi contohnya ada yang berhasil, ada yang gagal. Itu gara-gara apa sih Mas? Untuk mungkin ini dari penggalan jenengan Mas, sebagai pemula yang sudah berhasil. Kalau saya tuh gagalnya satu, terlalu ambisius. Mungkin ya teman-teman banyak, tapi di sekitar sini juga banyak yang seperti itu ya Mas. Ya adalah terlalu ambisius dengan membeli. Maksudnya gini, kita ilmu masih belum ada lah, tapi ambisiusnya beli yang mahal-mahal, babon harga puluhan juta, terus jantan harga ratusan, puluhan lah kayak gitu lah. Tapi kita belum tahu merawat Etawa itu nggak semudah yang diomongkan YouTube. Nah sekarang kalau beli seumpama beli kambing harga ratusan juta lah, kalau kita nggak bisa ngerawat ya wes, padahal perawatan kambing harga segitu ya mahal. Samponya Mas, malah cewek kalah Mas. Aduh. Jadi seperti itu ya mungkin ya. Dari yang sudah kita bicarakan tadi bisa kita simpulkan memang kalau kita terjun di bidang ternak apapun kita harus tahu kendala, penyakit, pemasaran, dan mungkin proses-prosesnya untuk menghasilkan kambing-kambing yang bagus itu seperti apa ya Mas? Minimal kita menyayangi dulu lah hewan yang kita punya, udah itu tak kambing yang kita punya lah. Ada tips untuk teman-teman yang sekarang baru ternak 3, 5, 6 yang belum dapat hasil Mas? Untuk pesan saya sih yang ingin berusaha ke ternak kambing Etawa, ya kuatkan hati dulu, jangan gerusa-gerusu, belajar dari Etawa yang biasa pun nggak apa-apa, nggak usah ngiri kesana kesini, yang penting kita tahu ilmunya. Kecuali kita emang sudah tahu basic dari kambing, itu monggo terserah teman-teman. Nah untuk yang lainnya tetap tekun, rajin, terus ikhtiar yang banyak. Yang penting tuh kalau berternak sabar Ya Mas ya? Sabar. Saya sesabar kayak gini ya hampir putus asa juga pernah lah. Yang lain-lainnya udah mendapatkan hasil, saya belum sendiri. Tapi terbayarkan dengan hasil yang terakhir juga terjualkan dengan harga yang lumayan alhamdulillah fantastis untuk pemula gitu Mas ya. Iya alhamdulillah sesuai spek kayak gitu. Oke Mas Edo, terima kasih waktunya. Iya sama-sama. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing lagi jika teman-teman mungkin ada pertanyaan seputar pemula, karena mungkin kalau kita berbincang dengan yang peternak yang lama untuk kita berikan ke pemula kadang-kadang nggak nyambung karena memang ilmunya sudah berbeda. Tapi kalau kita tanyakan langsung ke pemula seperti Mas Edo yang baru sekitar 6-7 bulan ini beternak, berarti tahu tahap-tahapan yang harus dilakukan agar berhasil. Minimal contohnya seperti Mas Edo yang sudah berhasil menjual jempinya dengan harga lumayan fantastis. Tetap belajar Pak. Oke Mas Edo, terima kasih waktunya. Untuk teman-teman mungkin kalau ingin datang ke Mas Edo bisa langsung ke Google Map. Mana Mas Edo? Langsung aja Google Map Warung Jati Pace. Warung Jati Pace pasti ada di Google Map. Jadi seperti itu, dan mungkin cukup demikian perbincangan kita. Saya pesan lagi untuk teman-teman pemula yang sekarang beternak Etawa dan yang lainnya. Untuk teman-teman pemula lebih baik beternak sedikit dulu dan diperhitungkan dulu dari segi pakan dan yang lainnya, dan terutama yang belum beternak dan ingin beternak lebih baik mempersiapkan bank pakan dulu seperti yang ditonton Mas Edo. 3 bulan sebelum ternak kita harus tanam rumput odet agar nanti jadi di perjalanan ternak kita tidak menjadi kendala ya di pakan terutama. Untuk yang lainnya teman-teman bisa sharing ke yang lainnya, bukan hanya di YouTube hanya memberi inovasi, tapi yang utama yaitu kita belajar dari peternak-peternak ataupun yang ada sekitar kita. Jadi memang tahapannya tidak segampang yang dibicarakan di YouTube. Banyak kisah sedihnya di balik kesuksesan dari para peternak. Betul. Jadi
Mungkin cukup demikian teman-teman tentang pembicaraan kita terhadap seputar pemula dan bank pakan di peternakan Mas Edo. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.